Shalom, selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di gereja, dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Epifania dan merupakan minggu Tuhan dibaptis. Perayaan Minggu Tuhan dibaptis merupakan perayaan gerejawi yang menekankan aspek perendahan Yesus Sang Anak Allah sebagai seorang insan manusia dengan kesediaannya untuk dibaptis bersama-sama dengan umat yang berdosa. Melalui baptisannya di Sungai Yordan, Yesus menyatakan solidaritas dengan umat yang berada dalam belenggu dosa, namun Dia sendiri hidup tanpa dosa. Tema ibadah minggu ini bersama dengan baptisannya, gereja meneladan kebaikan, dengan bacaan yang diambil dari Markus 1 ayat 4-11. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pison Sinambela MA dari Gereja HKBP. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian jemaat dari PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Kita nyanyikan 2 kali. Rajamu Yesus.
jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Markus 1 ayat 4b. Demikian firman Tuhan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi saya bacakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Demikianlah nats pembimbing minggu ini. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 364 ayat 1 sampai 2. Masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Yohanes Pembaptis telah menyerukan kepada kita untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Sebagai bentuk awal pertobatan, marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami merendahkan diri di hadapan tahta-Mu, memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, yang menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Dalam perjalanan hidup kami, terkadang kami melakukan banyak hal yang menyimpang dari dasar-dasar kehidupan Kristiani. Ampunilah kami dan hapuskanlah segala pelanggaran yang telah kami lakukan, ya Allah. Kasihilah kami menurut kasih setia-Mu, tuntunlah kami untuk bertobat dan memperbarui kehidupan kami untuk menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 13 ayat 1-2, O Allahku, jenguklah diriku. Jenguklah diriku,
dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar puji nama-Mu terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Joel pasal 2 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 383 ayat 1. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berluka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, untuk kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru pada hari Minggu yang indah ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Demikian petunjuk hidup baru kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya ulangi sekali lagi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita sambut amanat hidup baru dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 369A.
hormati, persilahkan duduk. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu pagi yang indah ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat keempat sampai dengan ke-11. Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11 dengan tema khotbah bersama dengan baptisannya, gereja meneladankan kebaikan. Bersama dengan baptisannya, gereja meneladankan kebaikan. Inilah firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Gereja meneladankan kebaikan. Supaya lebih mendarat, saya mau langsung terjemahkan kata gereja dengan umat orang percaya atau kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini merupakan tema yang sangat penting sekali. Terutama pada kata meneladankan atau teladan atau keteladanan. Bapak Ibu boleh disagree dengan saya, tapi saya berani mau mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini kita sedang mengalami krisis keteladanan. Dalam segala aspek kehidupan kita saat ini, keteladanan sudah menjadi barang mahal. Keteladanan sudah menjadi barang yang sangat sulit untuk kita temukan. Sama dengan perbuatan baik. Itu sebabnya kalau ada orang berbuat baik, orang akan terperangah. Hari gini masih ada orang baik. Ketika ada seorang petugas kereta api menemukan satu kumpulan segepok uang dalam kantong plastik, lalu dia pulangkan yang kepunya, semua orang terperangah. Hari gini. Keterperangahan ini membuktikan bahwa orang baik sudah mengalami degradasi, sudah sulit. Apalagi soal keteladanan. Sudah sangat mengerikan. Salah satu contoh misalnya di lampu merah. Apa yang terjadi kita lihat sekarang. Saya sampai geleng-geleng kepala nih, yang naik motor, yang naik mobil ini berpendidikan atau tidak ya? Dia tahu nggak itu kalau merah berhenti, kalau kuning pelan-pelan, hijau jalan? Tidak ada yang menggubris itu. Sampai anak saya yang paling besar, sekarang usia 7 tahun, ketika dia berusia 4-5 tahun, dia selalu confused.
Dia selalu tanya sama saya di lampu merah, Pak, merah itu jalan atau berhenti, Pak? Berulang kali saya katakan, Inang, merah itu berhenti, hijau itu jalan. Loh kok itu merah pada jalan, Pak? Tiap kali di lampu merah anak saya selalu berada dalam dilema untuk mengetahui kebenaran merah itu berhenti atau jalan. Berulang kali, Inang, merah itu berhenti, Nang. Merah itu berhenti, ingat ya, merah itu berhenti. Tapi kok semua pada jalan, Pak? Kita berhenti aja dikleksonin dari belakang. Ton. Pak, kenapa itu di belakang, Pak? Mengerikan. Dalam rumah tangga pun demikian. Dipertontonkan bagaimana mudahnya orang bercerai. Bagaimana mudahnya orang mengingkari janji pernikahan itu. Sebentar-sebentar lihat film, cerai. Sebentar-bentar lihat acara TV artis, cerai. Waduh, bingung kita. Lalu di tengah masyarakat, bentar-bentar demo, bentar-bentar demo. Anak saya tanya, Pak itu ngapain sih Pak ngumpul-ngumpul situ? Sudah mengerikan. Bahkan yang paling ironis adalah di antara para pelaku itu adalah banyak orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus. Di KUA Jakarta Timur, 60% suami istri yang mengajukan perceraian adalah orang-orang Kristen. Mengerikan. Itulah sebabnya mengapa tema khotbah kita ini sangat penting sekali. Bicara soal keteladanan. Dan itu yang dihadapi Yesus. Di tengah-tengah orang Farisi dan Saduke. Yesus melihat bahwa mereka tidak mampu menerikan keteladanan. Just talk only. No action, talk only. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu seperti kuburan. Di luar bagus tapi dalam busuk. Karena mereka tak mampu memberikan keteladanan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Kristus, kalau kita tidak aware dengan khotbah kita saat ini, jangan salahkan kalau anak-anak kita juga akan hilang dari sikap-sikap yang kita ingin harapkan, yakni keteladanan dari mereka. Kalau kita tidak peduli dengan konteks khotbah kita saat ini, jangan pernah biarkan dan jangan pernah harapkan generasi kita penerus berikutnya akan hidup dalam dunia yang penuh dengan keteladanan. Saya sudah bisa bayangkan apa yang terjadi ini. Itu bentar lagi jalan kita ini macet bukan karena nggak ada lampu merah, Bapak Ibu. Karena orang udah nggak mau jadi teladan. Termasuk para pejabatnya, termasuk mobil-mobil yang berplat itu. Gila kan? Kalau kita biarkan itu akan hancur. Dan ini sudah dilihat oleh Tuhan melalui gereja kita. Itu sebabnya hari ini tema khotbah kita adalah gereja meneladankan kebaikan. Siapa gereja? Sekali lagi tadi saya definisikan. Gereja adalah kumpulan umat orang percaya. Kita inilah gereja. Kita inilah gereja. Kita terpanggil untuk meneladankan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena memang sudah krisis kok. Sudah krisis, sudah mengerikan. Saya tanya sama Bapak Ibu. Apa alasan Bapak Ibu memberikan HP kepada anak-anak Ibu Bapak sekolah? Instead of mudah untuk dikontak, tapi paling tidak kita bisa memantau anak kita ada di mana, bukan? Mengapa kita perlu pantau mereka? Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu worry tentang anak kita. Dengan pergaulan-pergaulan mereka. Karena memang ngeri sudah. Nggak ada keteladanan. Guru saja yang kita harapkan menjadi teladan, tidak ada keteladanan. Soal pemilihan OSIS saja mereka sudah mempengaruhi. Pilih jangan yang minoritas. Ini sudah mengerikan Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini jangan tutup hati kita.
Ini demi kepentingan kita bersama, terutama anak generasi kita berikutnya. Saya saja sudah terus bergumul berdoa supaya anak saya ini hidup dalam dunia yang memang penuh dengan keteladanan. Kita saja yang hidup dunia sekarang ini udah selalu perbincangan kita tentang kekhawatiran, tentang ketakutan. Apalagi mereka. Harta benda yang kita coba wariskan gak cukup, Pak. Gak cukup. Gak cukup. Ilmu yang kita wariskan gak cukup. Gak cukup. Apa yang perlu kita wariskan sama mereka? Spirituality. Mental dan moralitas yang benar. Baru mereka akan tangguh menghadapi dunia yang semakin luar biasa ini. Thompson bilang, we live in uncertain time. Kita hidup dalam dunia yang tidak menentu ini. Coba, tahun lalu kita pernah berpikir COVID. Enggak kan? Tiba-tiba COVID. Uncertain time. Enggak menentu dunia ini. Nah, hari ini gereja terpanggil. Kita umat orang percaya untuk meneladankan kebaikan. Apa implikasi kebaikan itu? Terlampau luas, terlampau banyak. Kita kembali kepada konteks khotbah kita saja. Ada 3 hal yang mau kita teladankan tentang kebaikan itu. Yang pertama, sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes, bertobatlah. Mari kita teladankan pertobatan kita kepada orang banyak di sekitar ini. Mari kita hidup dalam pertobatan. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihat, wow, luar biasa hidup orang-orang Kristen itu. Tapi sorry to say, apa yang terjadi? Maaf Bapak Ibu. Maaf, 1000 kali maaf. Banyak orang-orang Kristen yang datang ke gereja tapi tidak menunjukkan hidup baru. Kalau Paulus menggunakan kata itu. Hidup masih dalam kehidupan lama. Maka kadang-kadang saya suka geleng-geleng kepala. Ini gereja apa sarang penyamun ya? Tiap rapat, wah kalau enggak, ngeri. Saya bilang ini gereja apa? Sarang penyamun ini. Ini kumpulan orang percaya atau kumpulan apa ini? Saya pikir gitu. Jujur saya trauma kadang-kadang kalau memimpin rapat di gereja. Dari rumah udah saya pikirkan what's next. What next? What next? Udah begitu saja. Kadang-kadang saya takut gitu. Mengapa? Itu sebabnya jangan salahkan kalau banyak orang tidak mau datang ke gereja. Dalam satu buku yang berjudul How to Start Ministry yang saya baca, ada satu gereja memanggil konsultan untuk cari tahu kira-kira orang penduduk sekitar ini mau nggak ke gereja gitu sebelum dia mulai membangun gereja. Dan menarik sekali. Pertanyaan yang dimunculkan oleh konsultan itu hanya satu aja. Mengapa Anda tidak ke gereja? 20 jawaban, the number one answer is, Bapak Ibu tahu apa jawaban mereka? Dan terbesar jawabannya adalah, kami tidak mau ke gereja karena kami selalu menemukan masalah dalam gereja. Kami sudah hidup dengan masalah. Kalau saya datang lagi ke gereja tambah banyak masalah saya. Better I stay in the home. Ini fakta. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Apa yang mau kita teladankan tentang kebaikan dalam kehidupan kita? Hiduplah dalam pertobatan. Hiduplah dalam pertobatan. Mulai dengan cara bicara kita bersikap, terutama menghormati sesama. Sama pendeta aja, wah Bapak. Lalu yang kedua, kebaikan apa yang mau kita teladankan sebagai umat orang percaya? Dikatakan di sana, di berikutnya adalah di ayat 4b, mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Ini lebih mengerikan. Banyak orang Kristen yang saya sadar bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang datang ke hadapan Tuhan untuk menerima anugerah pengampunan dosa. That's about ecclesia, ekaleo, dipanggil keluar. Orang-orang berdosa dipanggil keluar untuk masuk ke hadapan Allah untuk menerima anugerah pengampunan dosa.
Tetapi sangat ironis. Ketika kita berharap Tuhan mengampuni dosa, tapi kita sulit untuk mengampuni dosa sesama kita. Satu hari saya melayani satu gereja, saya temukan seorang ibu yang selalu tidak sulit sekali tersenyum. Saya melihat ada akar kepahitan dalam hidupnya. Satu hari saya berani bertanya, Bu, kalau boleh kita bicara-bicara, boleh Pak Pendeta? Saya melihat ada sesuatu yang salah dalam diri ibu. Boleh ibu bercerita sedikit? Wah, rupanya itu terpendam. Dia cerita tentang rumah tangganya. Dan ketika sampai pada pokok pembicaraan tentang suaminya, wah, di situ dia katakan, semua laki-laki brengsek, biadab, kurang ajar. Ups, saya enggak loh, Bu. Ya sudahlah, Bu, ampuni. Tidak. Saya tidak akan pernah mengampuni beliau. Padahal setiap hari, setiap minggu, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, bukan? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kadang-kadang saya ngeri mendengarnya. Pertanyaan yang muncul adalah, orang lain mana yang Bapak Ibu ampuni? Kita datang ke gereja dengan dendam, dengan kebencian, dengan kemarahan. Hari ini Tuhan mau mengatakan pada kita, mari kita teladankan pengampunan dosa. Sebagaimana Yesus yang luar biasa datang ke dalam dunia sampai mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kok kita yang percaya pada Yesus, yang menyembah kepada Yesus, yang kita jadikan Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, tapi role model dalam hidup kita, sulit banget tuh mengampuni. Natal, tahun baru, ketemu di pintu, lihat musuhnya, lari. Atau tunggu dulu begitu. Aduh, mengerikan gitu. Padahal jelas-jelas sekali dalam Markus 11 Yesus katakan, jikalau engkau mau memberikan persembahanmu dan kau mengingat masalahmu dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu dan berdamailah lebih dahulu. Baru setelah itu kembali. Dan yang terakhir, keteladanan apa yang mau kita teladankan soal kebaikan? Dalam konteks ini yang menarik adalah sikap Yesus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia memberi diri dibaptis. Ini soal kerendahan hati. Soal kerendahan hati. Dan ini juga menjadi krisis di tengah-tengah gereja. Ada banyak orang menjadikan gereja sebagai ajang untuk show off. Bukan hanya para jemaat, para pendeta juga jangan salah. Dalam buku yang berjudul The Dark Side of Leadership, itu bicara tentang sisi gelap para hamba Tuhan. Mereka show off. Kalau ketemu dengan pendeta-pendeta yang lain tanya, Bung, Om, Pak, udah berapa jemaatnya sekarang? Kalau cuma puluhan, waduh, Anda tidak diberkati rupanya dalam pelayanan. Wah, Bapak berapa jumlah? Wah, udah mega church. 5.000 orang saya sekarang begini. Tidak ada kerendahan hati. Mengerikan. Mengerikan. Jujur saya ketika merenungkan khotbah ini juga buat saya, Pak. Bukan hanya buat Bapak saja, buat saya. Supaya saya bisa hidup meneladankan kebaikan di tengah-tengah keluarga saya, terutama buat anak-anak saya. Jujur saja saya bergumul tentang keteladanan buat anak-anak saya. Have I a good example for my children? Pertanyaan itu muncul dalam diri saya. Sudahkah saya menjadi good role model, menjadi contoh buat anak-anak? Jujur kalau Bapak tanya sama saya, nggak munafik, I'm not a good role model. Saya suka screaming, suka teriak pada anak-anak saya. Setelah itu saya sadar, oh my God, kenapa saya harus teriak dengan anak saya? Karena anak-anak adalah the best plagiator. Mereka adalah pencontoh ulung.
Hati-hati. Hati-hati. Anak saya Jeremia baru 1,5 tahun. Udah gini dia di depan saya. Pegang-pegang gini. Jadi, apa itu kau pegang nak? Loko Pak, loko. Loh, my God. To be honest, saya tidak pernah merokok. Dari mana kau tahu, Mamang? Tulang, oko, tulang, opung, opung. Apa yang bisa kita bayangkan Bapak Ibu tentang anak-anak seperti ini ke depan? Satu riset yang saya baca, awal mula orang menggunakan narkoba adalah dengan merokok. Betul tidak? Pengguna-pengguna narkoba awal mulanya adalah merokok. Itu sebabnya saya langsung nervous lihat si Jere pegang-pegang begini. Gini lagi pula, 1,5 tahun. Saya bilang, Amang, enggak, Bapak enggak pegang rokok, jangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari please, tolong ayo. Jadilah kita teladan-teladan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena tuntutan kita daripada Tuhan bukan how much your money. Bukan. Tuntutan Tuhan dari kita ini apa jabatanmu. Bukan. Tuntutan kita dari Tuhan adalah apakah saudara sudah menjadi good example? Apakah saudara sudah menjadi contoh yang baik di tengah-tengah keluarga saudara? Jangan kita jadi justru jatuh sandungan bagi orang lain. Mari. Saya pernah ketemu suami istri, suaminya aja yang datang ke gereja. Saya tanya istrinya kemana Pak? Ada di rumah. Satu hari saya tanya ketemu ibu. Bu, kok maaf ya Bu, kok saya jarang ketemu ibu di gereja? Ngapain Pak ke gereja? Ini depan saya orang rajin ke gereja nih. So what? Saya bilang, brengsek. Jadi buat apa saya ke gereja? Ini brengsek depan rumah saya, depan saya nih Pak. Jadi janganlah, mari. Sebagaimana Efesus tadi katakan kepada kita. Dahulu kita adalah kegelapan. Saya mau ganti kata kamu. Saudara dan saya, dulu kita hidup dalam kegelapan. Tapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sehingga ketika kita menjadi terang, tanpa langsung kita akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang krisis yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Yang kami sebagai manusia yang terbatas tak mampu melihat keadaan itu. Tetapi Engkau Tuhan yang maha tahu dan yang tidak terbatas melihat sudah betapa ngerinya dunia yang tempat kami tinggalkan ini. Sudah betapa ngerinya dunia yang Kau ciptakan ini Tuhan. Salah satunya adalah krisis keteladanan. Itu sebabnya hari ini Engkau mengingatkan kami umat-Mu Tuhan. Untuk menjadi teladan-teladan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Mulai dengan 3 hal. Hidup dalam pertobatan, mau mengampuni, dan hidup dengan segala kerendahan hati. 3 hal yang nampaknya cukup sederhana, tetapi kami mau menyadari dan mengakui Tuhan. Bahwa walaupun 3 hal ini justru yang sangat sulit kami lakukan. Hidup dalam pertobatan. Karena kami hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Hidup dalam dunia yang penuh dengan cobaan dan bujuk rayu. Sering kali kami terus jatuh dan jatuh dan jatuh. Apalagi soal mengampuni Tuhan. Ada banyak di antara kami yang sangat sulit untuk mengampuni. Apalagi untuk hidup rendah hati. Oleh karena itu Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan kami. Ubahlah hidup kami. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk memampukan kami hidup baru. Memampukan kami untuk mau mengampuni sebagaimana Engkau mengampuni kami. Sebagaimana kami juga berharap akan pengampunan-Mu. Mampukan kami untuk hidup dengan kerendahan hati. Sehingga Tuhan, orang-orang di sekitar kami boleh juga melihat terang Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan. Jadikan kami
berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Mulai dari tengah-tengah keluarga kami, gereja, dan lingkungan tempat di mana kami tinggal dan bekerja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ini aku Tuhan, dengan kerendahanku, ku datang kepadamu. Ku pasrahkan ke tangan Tuhan dengan penuh kerendahan. Segala yang menimpa diriku, wujud kasih-Mu di jalanku. Oh, derita dan kecemasanku, ku bawa ke pangkuan-Mu Tuhan. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkan atau untungkan, kehidupankan atau mati, anugerahkan murka-Mu Tuhan, jawablah aku, oh ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku, kehadiratmu. Kini ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Derita dan kecemasanku, ku bawa ke pangkuan-Mu Tuhan. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Oh, selamatkan atau untungkan, kehidupankan atau mati,
Tuhan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya, menguatkan kita dan menyadarkan kita selama kehidupan ini. Mari kita datang untuk minta pengampunan dosa dan bertekad untuk menjadi teladan di tengah kehidupan kita. Dan marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, tunggal. Mati dan dikuburkan, yang turut ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati. Silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita, terutama iman percaya kita, untuk bersama-sama menaikkan doa permohonan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dengan segala kerendahan hati kami mohon, tolonglah kami Tuhan, di selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga dunia yang kami tempati ini akan menjadi dunia yang penuh dengan keteladanan. Sehingga generasi-generasi kami selanjutnya, anak cucu kami akan hidup dalam dunia yang penuh dengan ketentraman dan kenyamanan. Karena di tengah-tengahnya penuh dengan keteladanan. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Pope Citra Grand, secara khusus untuk jemaat yang sedang lemah tubuh. Opa Oswari dalam masa perawatan di Rumah Sakit Mitra Margonda Depok, Ibu Esther Siregar, ibunda dari Ibu Albertina yang juga sedang dalam masa perawatan, Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Mariati Rosita Boru Simangutsong dalam masa hari tua, Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Sihaan yang juga dalam masa pemulihan, Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar dalam masa pemulihan, Opung Daryl Boru, ibunda dari Penatua Lamhot Banzirio Sinaga yang juga dalam masa pemulihan, Bapak Joni Mandali, ayahanda dari Bapak Penatua Willy Mandali dalam masa pemulihan, Ibu Antauli Silalahi, ibunda dari Ibu Fitria Leni Asi Manihuruk, ibu mertua dari Penatua Daud Marpaung yang juga dalam masa pemulihan, Ibu Virginia Paus yang dalam perawatan di rumah sakit, dan Ibu Katiza dalam masa pemulihan, orang tua dari Ibu Penatua Esti Nugraheni, Ibu Derliana Simanjuntak, ibunda Bapak Renson Pardede, ibu mertua Ibu Penatua Naomi Simanjuntak yang juga dalam masa perawatan di Rumah Sakit Pasar Rebo, anak Yohana Hutajulu dalam masa pemulihan, Ibu Nora Mamahit, ibunda dari Ibu Lydia, ibu mertua Penatua Upe Taufani Mokwago, perawatan di rumah, anak Moriel Tufia Lumbantoruan, anak dari Bapak Mauren Lumbantoruan yang dalam perawatan di Rumah Sakit Permata, juga Bapak Abraham Leopold Maseo, kakak dari Penatua Satria Maseo dalam masa perawatan di Rumah Sakit Manado, dan juga jemaat yang lain yang tidak tersebut namanya dalam pokok doa ini. Tuhan, dalam firman-Mu kami sangat jelas melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan segala jenis sakit penyakit hanya dengan belas kasih Tuhan.
Oleh karenanya kami mohon Tuhan, curahkanlah belas kasih-Mu kepada orang-orang yang telah kami sebutkan tadi. Agar dengan curahan belas kasih-Mu, mereka mengalami kepulihan dan kesembuhan. Sehingga mereka dapat kembali beraktivitas, berkumpul bersama keluarga, dan melakukan segala kegiatan-kegiatan mereka, terutama pelayanan mereka kepadamu. Dan kami berdoa untuk keluarga yang berduka dari almarhum Ibu Tiurmida Nainggolan, begitu juga kerabat dari korban pesawat Sriwijaya Air. Tolong Tuhan, berikanlah kekuatan, berikan penghiburan, berikan ketabahan kepada mereka yang ditinggalkan, agar mereka tidak bersedih seperti orang yang tidak percaya. Dan kami mau berdoa juga untuk semua kaum lansia Gereja Pauk Citra Grand. Tolong Tuhan berkati mereka di usia senja mereka, agar mereka menjadi orang-orang tua yang masuk dalam kategori orang tua yang bahagia. Biarlah Tuhan yang memberikan kebahagiaan itu, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita, terutama Tuhan hati yang penuh pengampunan. Sehingga di usia senja mereka berani melepaskan dendam dan kebencian di masa lalu mereka. Sehingga hidup mereka menjadi orang-orang tua yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami mau berdoa untuk para janda, duda, dan anak yatim piatu. Tuhan, curahkan berkat-berkat-Mu atas mereka, agar mereka juga hidup bahagia sebagaimana yang lainnya. Kami mau berdoa untuk saudari Caroline, Kezia, dan Sophie, untuk selalu diberikan kesehatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Juga tolong Tuhan curahkan belas kasih-Mu kepada mereka, sehingga dari hari ke hari mereka semakin pulih dan sembuh. Ibu Fitria Leni Asih Manihuruk, istri dari Penatua Daud Marpaung, dan Ibu Nelly Irma Rinauli Nainggolan yang dalam masa kehamilan. Sungguh Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kau berikan anugerah lagi untuk calon bayi di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati sang calon bayi, berkati juga sang ibu, agar keduanya aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan di hari H nanti, sang anak lahir ke dalam dunia dengan keadaan baik dan sehat tanpa kekurangan apapun. Begitu juga sang ibunda. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak kami yang sudah mulai masuk ke sekolah Tuhan. Tolong Tuhan lindungi mereka, jagai mereka, berikan roh Tuhan yang untuk selalu memberikan mereka semangat sukacita untuk belajar. Sehingga di masa pandemik ini tidak menjadi alasan bagi mereka untuk berhenti belajar. Kami mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkati hidup mereka dengan memberikan usia 1 tahun lagi. Biarlah Tuhan berkati, biarlah ditambahnya usia, bertambah juga iman percayanya kepadamu, bertambah juga kesetiaannya kepadamu, bertambah juga berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya. Kami mau berdoa juga untuk kaum muda yang sedang mencari pekerjaan. Tolong Tuhan bukakan pintu pekerjaan pada mereka yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan, terutama Tuhan yang sesuai dengan apa yang bisa ia lakukan. Kami mau berdoa juga bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan Kau menciptakan manusia sepasang adanya, dan kami percaya Engkau telah mempersiapkan pasangan hidup bagi mereka. Tuntun dan arahkan sehingga mereka dapat memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintah, dan tim penanganan pandemi COVID, juga secara khusus Jemaat Pauk Citra Grand yang ikut melayani di garda depan untuk COVID ini. Tolong Tuhan, berikan terus hikmat kebijaksanaan dan juga semangat untuk tetap terus melayani masyarakat, rakyat Indonesia, terutama mereka yang sedang mengalami kesakitan akibat paparan virus corona. Sehingga mereka tidak putus asa, mereka terus bekerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja. Sehingga saudara-saudari kami yang mengalami paparan virus corona boleh sembuh dan kembali ke rumah, dan kami yang masih dalam keadaan baik terlindungi dan tetap aman dalam kehidupan ini. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk virus ini, hanya Engkau Tuhan yang mampu melenyapkannya. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, lenyapkanlah virus corona dari muka bumi yang Kau ciptakan baik ini, sehingga bumi ini baik kembali adanya. Kami mau berdoa untuk para pelayan gereja di gerejamu ini.
gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu dan remaja. Berkati mereka masing-masing dalam tugas panggilan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan baik, dan itu semua mereka lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk program kerja Gereja Pok Citra Grand ini Tuhan, terutama untuk menjadi teladan kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kuatkan dan mampukan mereka untuk dapat melaksanakan semua program kerja yang sudah dibuat oleh gereja ini. Berkati semuanya Tuhan, berkati juga jemaat yang ada pada saat ini. Engkau tahu masing-masing pergumulan mereka Tuhan. Pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan pekerjaan mereka, pergumulan ekonomi mereka, bahkan pergumulan sakit penyakit mereka. Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati masing-masing Tuhan. Berikan jalan keluar, berikan kesembuhan, berikan kekuatan dan kemampuan untuk bangkit dari keputusasaan, untuk bangkit dari rasa frustasi, untuk mampu melihat bahwa hari depan adalah hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau akhiri doa syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Jemaat yang ada di gereja dapat mengumpulkan persembahan ke kotak persembahan di depan dengan tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Kemudian bagi jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dengan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Amplop syukur tahunan sebagai bentuk atas penyertaan dan kasih setia Tuhan di kehidupan kita sepanjang tahun 2020 yang lalu, dan atas perkenan Tuhan kita boleh memasuki tahun 2021 ini, jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur tahunan melalui amplop yang disediakan bagi jemaat yang berada di gereja. Bagi jemaat yang ada di rumah dapat menyampaikan melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 1. Pengumpulan persembahan syukur tahunan dilaksanakan sampai dengan hari ini, Minggu 10 Januari 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat dan kasih setia Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi dari nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
diundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan ayat kedua. Sanak saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa, kami mau bersyukur atas kasih-Mu, kami boleh menerima baptisan dan penebusan dosa. Sebagai manusia baru, kami mau mempersembahkan diri kami sebagai alat-Mu untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan Kristiani di dalam kehidupan di sekitar kami. Berkatilah kami, agar kami mampu meneladan kebaikan-Mu, sehingga banyak jiwa mengenal-Mu dan memberi diri dibaptis dan bertobat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam warta jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pison Sinambela MA, pelayan firman Tuhan dalam ibadah kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia dan IT, Ibu Regina Sitorus, perangkai bunga mimbar minggu ini, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu semua. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Tiur Maida Nenggolan dalam usia 70 tahun pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 di Rumah Sakit Pertamina, Balikpapan. Jenazah telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada hari Kamis 7 Januari 2021. Gembala, majelis, dan jemaat turut berbelasungkawa dan mendoakan agar keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Amin. Layanan baptisan dewasa dan peneguhan sidi jemaat. Gereja Pauk Citra Grand akan melaksanakan layanan baptisan dewasa dan peneguhan sidi jemaat atas nama Kori Kadizah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayanan gembala jemaat ke GKP Garut. Minggu ini tanggal 10 Januari 2021, gembala jemaat kita, Ibu Pendeta Josephine, melayani di GKP Garut pada ibadah pukul 6.30 dan 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ibadah kategorial tahun 2021. Kegiatan ibadah kategorial atau komisi akan dimulai kembali pada minggu ketiga Januari 2021. Untuk ibadah remaja akan dimulai pada hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Untuk persekutuan lansia akan dimulai pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Ibadah rumah tangga akan dimulai pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Untuk persekutuan wanita akan dimulai pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Ibadah pemuda akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Demikianlah warta jemaat kita minggu hari ini. Warta lainnya dapat dilihat pada lembar warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Dan pulanglah, hiduplah dalam kasih pemeliharaan Tuhan, dan beritakanlah kasih kebaikannya, agar banyak jiwa memberi diri dibaptis dan bertobat. Kita sambut dengan penyanyi.
harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata damai dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk bersatu sejenak. Amin. Di depan telah tersedia hidangan jamuan kasih. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah kami laksanakan pada pagi hari ini, penuh sukacita Tuhan, dan terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan, agar kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di depan telah tersedia hidangan untuk kami makan Tuhan, berkati makanan minuman yang tersedia, biar menjadi kekuatan untuk menjadi darah daging dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.